seperti ini. Ada hewan-hewan juga di sini ternyata. Itu dia ya. Ada beberapa kendaraan yang mencoba akan naik juga. Di bawah sana itu terlihat. Itu tadi yang turun. Dan di sini juga ada lagi. Luka baginda dan Muhammad SAW. Allah. Ada burung ternyata. Yang perasaan saya kaget jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di vlog kali ini kita akan coba naik ke puncak Jabal Uhud. Jadi ini satu vlog penuh dengan perjuangan karena kita harus melewati jalan yang sangat curam, bebatuan-bebatuan yang sangat tajam, belokan-belokan yang ekstrim, dikelilingi gunung Uhud semuanya ini. Bisa saudara perhatikan ya, ini bagi saudara yang pernah umroh, mungkin selama ini melihat gunung Uhud itu dari jauh ya, belum pernah naik ke gunung Uhudnya. Sekarang kita bawa jalan-jalan, adventure istilahnya, berpetualang ke puncak Jabal Uhud ini. Ada beberapa kendaraan kita di sini, ada 3-4 kendaraan, dan terlihat bagaimana di hadapan kami salah satu kendaraan itu sudah mulai mundur ternyata. Wow, luar biasa ini perjuangan kita. Lihat batu-batunya seperti itu. Jadi keistimewaan Gunung Uhud ini bagaimana menjadi saksi sejarah tempat terjadinya peperangan Uhud di bawah sana, di kaki bukit Uhudnya ini, dan juga bagaimana dahulu Rasul pernah naik ke Gunung Uhud ini. Di saat itu bergegar Gunung Uhud sehingga Rasul mengatakan, diam wahai Uhud, karena di atasmu ini ada seorang Nabi, ada seorang yang bergelar dengan Siddiq, ada 2 orang yang akan syahid, yaitu Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Inilah dia keistimewaan Gunung Uhud. Dan bahkan disebut oleh Rasul bahwa Gunung Uhud ini adalah gunung daripada gunung surga. Nah, ini kita semakin penasaran bagaimana sih situasi di Gunung Uhud ini, seperti mana sih gunungnya sebenarnya. Ini sekarang kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya sangat curam. Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, itu dia saudaraku, menunggu perjuangan ini. Kita harus hati-hati juga. Allahu Akbar. Tunggu dulu, itu yang di hadapan sana dia mundur lagi itu. Bisa kita lihat. Dan yang menarik bagi saya juga, ternyata ke atas ini ada tiang-tiang listrik. Nah, itu terlihat ya. Sana itu. Kita tidak tahu apakah di atas ada perumahan atau ada di atas itu posko atau apa. Kenapa sampai ada tiang listrik sampai ke atas ini. Wallahu a'lam. Luar biasa ini. Lihat jalan yang kita sudah lewati. Ini seperempat perjalanan sebenarnya. Kita sengaja tadi membukanya di pertengahan perjalanan ini. Nah, yang di hadapan sana ternyata dia mundur lagi. Kita harus benar hati-hati ini bagaimana perjuangannya. Sab. Oh, ternyata susah katanya naik. Minta mayuk dar. Oke. Karena katanya susah duluan katanya itu. Wah. Ini kita lihat bagaimana mereka juga itu. Oh, Allah. Ini belokan tajam. Hati-hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kanan sedikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mereka stop dulu. Kita lihat dulu mereka di bawah sebentar. Kita harus membantu mereka ini atau bagaimana?
Hah? Lihat itu mereka mundur lagi ya. Iya, kalau kendaraan kecil seperti itu dia tidak sanggup ya. Bagaimana bang? Apakah pernah melewati jalan ekstrim seperti ini atau ini pertama kali nih? Pertama kali. Luar biasa berarti ya. Kita lihat dulu ke bawah lagi. Wow, biasa ini. Dan di sana terlihat bagaimana bebatuan-bebatuannya agak kemerah-merahan gitu ya. Inilah perbedaan Gunung Uhud dengan gunung-gunung lainnya. Mohon maaf juga kalau kamera ini tidak stabil karena goyang, memang goncangannya sangat dahsyat ini dalam kendaraan kita ini. Allahu Akbar. Kita ingin melihat bagaimana itu gunung yang kelak berada di surga insya Allah, seperti mana yang disabdakan oleh Rasul SAW. Wow, seperti ini terlihat Gunung Uhudnya kalau kita sudah naik ke atas ini. Bagaimana gunung-gunung di sana itu dengan agak kemerah-merahan warnanya. Ya, sampai ke atas ini juga. Dan jalanan berbelok. Berapa kali belok kita lihat itu sampai ke atas. Nah, itu tadi salah satu kawan kami juga yang mencoba untuk naik, tapi karena sangat ekstrim akhirnya mereka mundur tuh. Sana ada lagi yang datang ini. Bisa kita lihat bagaimana sebagian perumahan penduduk kota Madinah Al-Munawwarah mulai terlihat dari Jabal Uhud ini. Di sana itu perumahan-perumahan dan ada di sana jalan raya juga itu. Masya Allah, kalau mungkin sudah agak malam akan terlihat lampu, gemerlap lampu penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini bisa kita lihat bebatuan-bebatuan yang ada di sini, di lereng-lereng daripada Jabal Uhud ini sampai ke bawah sana. Terlihat di bawah sana seperti ada jalur sungai yang diperkirakan pasti di saat turun hujan dari puncak Jabal Uhud ini, pasti aliran airnya ke bawah sana tuh. Itu kelihatan di bawah sana ya. Mengalir terus sampai ke bawah sehingga akan terus mengalir ke perumahan-perumahan penduduk orang-orang Arab yang berada di dasar daripada Jabal Uhud ini. Masya Allah. Yang selama ini penasaran bagi saudara-saudara bagaimana sebenarnya Gunung Uhud di atas ini, sudah kita saksikan langsung seperti ini ternyata. Allahu Akbar. Inilah nanti gunung kelak yang akan berada di surga Allah. Saya coba dulu agak turun ke sini sedikit. Anginnya juga terasa sangat kuat di sini ya. Bisa kita perhatikan bebatuan-bebatuannya ini memang berbeda dengan gunung-gunung lainnya. Ini dia. Seperti ini. Ada hewan-hewan juga di sini ternyata. Itu dia ya. Ada beberapa kendaraan yang mencoba akan naik juga. Di bawah sana itu terlihat. Itu tadi yang turun. Dan di sini juga ada lagi satu lagi. Tadi juga di belokan sana masih ada juga yang tersisa, para pengendara yang mereka juga akan mencoba untuk naik ke atas ini. Subhanallah. Masya Allah. Selain dengan kendaraan, sebenarnya bagi orang-orang yang kuat ya untuk jalan kaki mendaki naik ke Jabal Uhud ini sebenarnya bisa juga sambil olahraga. Peminat-peminat yang jogging misalnya, mereka mulai mendaki. Ada juga sebagian biasa orang-orang Arab yang coba untuk naik dengan jalan kaki terus ya sampai ke atas sana lagi, baru nanti menuju ke puncaknya. Masih tinggi sebenarnya ini, jadi kita tidak bisa jangkau semuanya ya. Subhanallah. Oke, kita ikuti lagi bagaimana nanti perjalanan kami. Nah, sekarang kita coba lagi turun menuju ke dasar daripada Jabal Uhud. Lagi-lagi kita masih melewati jalan yang sangat ekstrim, bebatuan-bebatuan tajam. Allahu Akbar. Dan dilihat di sana juga matahari sudah mulai tenggelam di langit Madinah. Kita lihat dulu dari atas bagaimana sih
jalanannya ini. Saya angkat dulu kamera kita ke atas biar kelihatan bagaimana ekstrimnya jalanan di lereng Gunung Uhud. Allahu Akbar. Kita harus perlahan-lahan karena ini termasuk belokan tajam di antara belokan-belokan yang ada di sini. Wow. Padahal kendaraan kita udah kendaraan besar ini ya, tapi masih sulit menjangkau ke Gunung Uhud ini. Lihat itu bagaimana tajam-tajamnya itu. Benar-benar lubang. Harus hati-hati ini. Terkunci belum ini? Allah, la ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Ada di sini kita lihat yang jalan kaki ya, mendaki menuju ke puncak Gunung Uhud. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di sana bagaimana di lereng-lerengnya ini ada lembah-lembah juga di sini, ada wadi-wadi juga. Dan bebatuan-bebatuannya ini bertengger istilahnya. Luar biasa ini Gunung Uhud. Nah, di hadapan sana juga masih ada orang yang berjalan kaki. Masya Allah, mereka enjoy, menikmati perjalanan mereka ya, menuju sambil berlari dia malah kelihatan. Ada juga di sana burung-burung terlihat di lembah-lembahnya itu. Oh, berdebar. Oh, stop. Ketemu lagi dengan ini kendaraan yang akan naik juga ke atas mereka itu. Kita lihat dulu ke bawah lagi. Nah, itu dia ekstrimnya. Ini belokan tajam lagi seperti ini. Oh, tuh ke situ. Ini kita harus lebih hati-hati lagi karena di sini tajam kedua. Setajam silet. Harus berhati-hati Ustadz ini ya. Nah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belokan tajam berikutnya kita lewati lagi. Wow, penuh dramatis naik ke atas tadi itu. Karena ada yang tidak berani lagi naik ke atas. Nah, di sini ada juga ini para pejalan kaki, pendaki jalan kaki menuju ke Gunung Uhud. Ini sudah masuk di bagian pertengahan Gunung Uhudnya, diperkirakan ya. Sepanjang 7 km ini Gunung Uhudnya. Jadi kita ini di area pertengahan daripada Gunung Uhud. Maka dibuat di sini jalan kendaraan agar bisa naik ke atas sana tuh. Wow.
Ada sebagian berlubang-lubang seperti ini, kita harus hati-hati. Ya. Nah, di bawah sana juga bagaimana jalan berkelok kita lihat ya. Berkelok menuju ke Gunung Uhud atau turun dari Gunung Uhudnya. Nah, di sini lagi. Harus hati-hati lagi di sini, Kang. Allah. Belokan lagi. Belokan menuju ke ini blok berapa ini? Blok 2 balik ini. Kalau 2 balik kelihatannya ini. Ya, Ustaz. Ini sudah agak lumayan, sudah semakin posisi di bawah kami. Nah, di sini kita lihat bagaimana orang-orang Arab juga itu. Kendaraan mereka dibawa sengaja untuk mengendaki seperti ini. Tapi kelihatannya kalau nanti naik seperti itu agak susah lagi. Ini jurang ini. Sebelah kiri Ustaz, harus hati-hati ini Ustaz ini. Untung Ustaz kita ini memang sudah terbiasa drive kemana-mana. Jadi sudah tidak ada lagi kekhawatiran ya. Beliau ini sudah jago ini selama berpuluh tahun. Luar biasa. Dan di hadapan sana sudah terlihat bagaimana orang-orang Arab juga, walaupun mereka sambil olahraga tetap pakai jubah. Jadi di sini pakai jubah itu biasa ya. Tidak, jangan disamakan seperti di tempat kita itu. Masya Allah. Nah, karena masih di era Covid, walaupun sambil jalan sore mereka masih pakai masker itu. Dan kita sudah berada di dasar daripada Gunung Uhudnya. Ada kandang-kandang hewan juga di sana itu. Apa itu ya? Ini juga ada yang parkir di situ. Dan pepohonan-pepohonan yang terlihat seperti inilah. Ternyata di Gunung Uhud ini, walaupun memang bebatuan-bebatuan seperti ini, ternyata ada pohon-pohon yang bisa hidup seperti ini. Tuh ya. Kita saksikan itu pohon-pohonnya. Dan ada cerita menyebut bagaimana ketika dahulu Rasul terluka di perang Uhud ini, karena memang Gunung Uhud ini pasti sangat erat hubungannya dengan peristiwa peperangan Uhud. Nah, termasuk katanya di saat dahulu Rasul terluka di perang Uhud, maka untuk membasuh luka Rasul, Sayyidina Ali datang ke arah kanan ini, yang di situ ada air. Kita akan lihat sebentar lagi. Ada juga ternyata di sini orang-orang yang sambil berkemah mungkin masak ya. Nah, di sana terlihat juga bagian daripada gunungnya di atas sana. Ini dia lokasi yang diperkirakan sangat bersejarah juga. Bagaimana menjadi saksi bisu istilahnya dahsyatnya peperangan Uhud. Dan bagaimana Sayyidina Ali bergegas untuk mencari air. Ada bekas-bekas bakaran juga ternyata di sini. Oke, coba kita lihat dulu apakah masih ada airnya sampai sekarang. Walaupun sudah pernah kita bikin vlog, tapi kita penasaran apakah airnya itu masih ada juga sampai hari ini atau saat ini juga. Wah, lihat itu. Ya. Ternyata airnya masih sangat banyak seperti itu. Yang mengalir dari atas sana tergenang sampai ke bawah ini di antara bebatuan-bebatuan. Yang diperkirakan dahulu Sayyidina Ali membawa tameng peperangan yang dipergunakan ketika peperangan Uhud. Dan itu dijadikan untuk menampung air. Sehingga diambil airnya seperti ini. Dan itu yang dibawa membasuh luka baginda Nabi Muhammad SAW. Allah, ada burung ternyata yang perasaan saya kaget jadinya. Ini di airnya. Memang airnya masih jernih seperti ini.
terlihat saudaraku semua. Nah, ini bekas apa ini? Hewan atau apa ini? Ada lubang-lubang juga ternyata di sini. Itu dia. Dan tadi di sini burung-burungnya bersarang. Masya Allah. Oke, kita lihat lagi ke sebelah ini. Karena di sini ada juga api-api. Ini saya kurang tahu. Tuh burung-burungnya tadi. Tak bakar apa di sini orang-orang ini. Api ada di situ nyala. Seperti tadi yang sudah kita lihat bagaimana di Gunung Uhud. Kita sudah naik dan sudah coba turun. Dan kita sudah saksikan sekarang masih ada genangan air yang tersisa di sini yang pernah juga dahulu diambil oleh Sayyidina Ali untuk membasuh luka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesilapan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share.